Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 466, Kecelakaan tak terduga. Penguasa Kepulauan Myriad telah meninggal. Dia meninggal dengan mata terbelalak dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Para penguasa kedua kubu terdiam dan tampak bimbang. Mereka menyaksikan kejadian itu. Mereka sangat terkejut. Seorang pria hidup telah berubah menjadi patung es dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka tahu bahwa penguasa Kepulauan Myriad telah diracuni. Ketika panah Raja Naga menembus kulitnya, racun di kulitnya telah memasuki tubuhnya. Namun, racun itu terlalu mengerikan. Myriad Islands Lord, seorang bangsawan tingkat tinggi, tidak mampu menahannya dan tewas dengan cepat dan aneh. Bahkan Jian Wushuang, yang telah menggunakan panah beracun, menghela nafas ketika melihat kematian penguasa Kepulauan Myriad. Racun jantung es jauh lebih menakutkan daripada yang kukira. Jian Wushuang menatap panah Raja Naga di tangannya. Ada sedikit warna putih di ujung panah Raja Naga, yang merupakan racun jantung es yang sengaja digunakannya. Racun jantung es merupakan racun paling menakutkan yang pernah ditemui Jian Wushuang. Ketika dia membantu Leng Rusuang memurnikan racun jantung es di tubuhnya, dia memperoleh 12 tetes racun. Dia mengoleskan satu tetes ke panah Raja Naga sebagai senjata rahasia. Hasilnya memuaskan. Ketika Jian Wushuang membunuh penguasa Kepulauan Myriad dengan busur Raja Naga dan racun hati es, tidak ada yang tahu bahwa ada aula megah di dasar rumah gua. Di dalamnya, seorang tetua kurus tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aura tuan muda. Kenapa dia memilikinya? Tetua kurus itu menyipitkan matanya sedikit seolah-olah dia bisa melihat semua yang ada di istana. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya yang keriput. Kekosongan di samping tetua kurus itu tiba-tiba terkoyak seperti selembar kertas, memperlihatkan lubang cacing yang besar. Telapak tangan tetua kurus itu terentang keluar dari lubang cacing itu. Di istana. Setelah membunuh Demon Soul Lord dan Myriad Islands Lord, Jian Wushuang memerintahkan Blood Puppet untuk segera mengambil interspatial rings mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil Blood Puppet kembali, lalu melihat sekeliling. Dia mendapati para penguasa kedua kubu sedang menatapnya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan mulai mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, kecelakaan yang tidak terduga terjadi. Gelombang tak berwujud datang dari Void dan langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kekosongan itu runtuh tanpa tanda dan memperlihatkan sebuah lubang cacing yang besar. Dari sana, sebuah tangan keriput terentang dan perlahan membesar. Tak lama kemudian, tangan itu menjadi begitu besar hingga menutupi langit. Ruang dan waktu membeku. Para penguasa itu ketakutan. Pada saat yang sama, mereka menyadari dengan ngeri bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertindak. Jian Wushuang juga tidak bisa bergerak saat ini. Tangan itu mencengkeram Jian Wushuang dengan mudah seolah-olah dia adalah mainan. Kemudian, tangan itu kembali ke lubang cacing, yang menyusut dan menghilang. Ketenangan kembali terjadi di istana. Akan tetapi, emosi para bangsawan yang hadir bergejolak. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa Jian Wushuang telah menghilang bersama tangan besarnya. Di aula megah di dasar rumah gua. Tetua kurus itu perlahan mengulurkan tangannya dan menarik Jian Wushuang ke dalam aula. Kemudian dia melonggarkan cengkeramannya dan melemparkannya ke tanah. Jian Wushuang berjuang untuk berdiri, masih merasa pusing. Dia tadinya berada di istana, namun tiba-tiba dia digenggam oleh sebuah tangan raksasa dan dibawa ke aula ini. Tangan itu tiba-tiba muncul dari Void dan mencengkeramnya dengan mudah. Dia tidak mampu melawan dan bertahan. Bahkan seorang markis pun tidak akan mampu melakukan itu. Dengan rasa ngeri yang memuncak, Jian Wushuang melihat sekeliling. Ia menemukan bahwa istana itu hampir sama dengan istana tempat mereka bertempur memperebutkan cincin interspatial. Ini termasuk kesamaan dalam struktur konstruksi, ukuran dan bahkan dekorasi. Satu-satunya perbedaannya adalah di puncak aula, ada dua pria yang duduk di sana, bukan petarung boneka. Mereka berdua sudah tua. Seorang lelaki tua berambut putih, berjanggut putih, dan berpenampilan seperti orang suci. Jubah putih yang dikenakannya tertutup debu. Yang satunya kurus. Tanda petir di antara kedua alisnya tampak jelas. Mereka. Jian Wushuang mengerutkan kening dan menatap kedua sosok yang sedang berbaring itu. Dia tidak bisa merasakan vitalitas mereka. Seolah-olah mereka telah mati selama bertahun-tahun. Namun, tetua kurus itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jian Wushuang. Matanya dingin dan mengandung api hantu. Apa? Jian Wushuang sangat terkejut. Dia masih tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari tetua kurus itu. Dia seharusnya sudah mati, tapi sekarang. Dialah yang menangkapku. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan segera memahami situasinya. Dia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, "Yang mulia, saya Jian Wushuang."
Kekuatan tetua kurus itu tak terduga. Dia jelas merupakan makhluk super yang luar biasa. Di depannya, Jian Wushuang tidak berani menggunakan nama samaran, pendekar pedang. Jian Wuxiang. Tetua kurus itu menatap Jian Wushuang dengan matanya yang dingin dan aneh, tetapi suaranya ramah. Aku Di Jing. Mendengar nama itu, jantung Jian Wushuang berdebar kencang. Di Jing. Setan besar, Di Jing.